Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, di sini kami akan membahas mengenai net present value, dan semoga teman-teman yang menyaksikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman, dan selamat menonton. Bye bye. Jadi teman-teman, sebelum kita masuk pada pembahasan mengenai net present value, kita akan mengupas sedikit pengertian mengenai dua konsep yang sangat berkaitan dengan net present value, yaitu yang telah kita pelajari kemarin mengenai future value dan present value. Nah, untuk future value adalah nilai saat ini pada masa depan berdasarkan tingkat pertumbuhan yang diasumsikan. Jadi contohnya teman-teman, sekarang teman-teman punya uang dan teman-teman investasi dengan return atau imbal hasil tertentu. Nah, teman-teman bisa hitung berapakah uang yang akan teman-teman terima pada masa mendatang. Analoginya gini teman-teman. Teman-teman punya uang 1 juta, teman-teman investasi pada masa sekarang. Nah, dengan return atau imbal hasil 10%. Nah, pada 5 tahun ke depan, teman-teman untungnya 10 juta. Nah, itu contohnya. Kemudian yang kedua, mengenai present value. Nah, present value adalah nilai saat ini dari jumlah uang atau cash flow dengan tingkat pengembalian tertentu. Nah, contohnya teman-teman investasinya yaitu 5 juta dan teman-teman untung di masa mendatang adalah 100 juta. Nah, teman-teman bisa hitung apakah 100 juta itu dia sama, kekuatan uangnya sama tidak di masa sekarang. Karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya inflasi, dan karena inflasi kekuatan uangnya pun akan menurun. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan yaitu mengenai net present value. Net present value adalah selisih antara pengeluaran dan pemasukan setelah sudah disesuaikan dengan memanfaatkan social opportunity cost of capital sebagai suatu faktor diskon yang ada. Nah, jadi teman-teman, net present value ini adalah metode yang digunakan untuk menilai layak tidaknya suatu investasi pada suatu proyek tertentu. Jadi, net present value ini teman-teman bisa gunakan untuk menilai bahwa proyek itu cocok tidak, proyek itu layak tidak. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat pada contoh berikut ini. Ya, kita masuk pada pembahasan net present value. Nah, untuk net present value sendiri kita menggunakan rumus yang ada di samping ini, yaitu present value sama dengan future value dibagikan 1 plus R dipangkatkan dengan N. Nah, kita langsung masuk pada rumusnya, yaitu sama dengan future value-nya 30 juta dibagi buka kurung, kita tambahkan dengan 1 ditambahkan dengan R-nya yaitu 9%. Kita tutup kurung, baru kita pangkatkan dengan 1 karena ini berada pada tahun pertama. Yang kita cari adalah tahun pertama. Dapatnya 27.522.936. Nah, kemudian kita cari yang kedua sama dengan future value 30 juta kita bagikan dengan buka kurung 1 ditambahkan dengan R-nya yaitu 9%, tutup kurung, kita pangkatkan dengan 2. Dapatnya 25.250.400. Nah, untuk tahun ketiga sama dengan future value-nya kita bagi buka kurung 1 ditambahkan dengan 9%, tutup kurung, kita pangkatkan dengan 3. Dapatnya 23.165.000
504. Nah, untuk tahun keempat sama dengan future value bagikan buka kurung 1 ditambahkan dengan 9%, tutup kurung, kita pangkatkan dengan 4. Dapatnya 21.252.252.776. Nah, kemudian untuk mencari net present value-nya, nilai net present value-nya, kita menggunakan rumus sama dengan sum, kemudian buka kurung, number 1, number 2, artinya bahwa present value 1, present value 2, present value 3, sampai pada investasi pengeluaran. Nah, langsung saja kita blok. Dapatnya minus 2.808.404. Nah, kemudian kita beralih pada cara kedua. Nah, untuk cara kedua sendiri, kita menggunakan rumus yaitu present value sama dengan net present value kita kalikan dengan R, cash flow-nya. Nah, untuk mencari total present value kita menggunakan rumus tadi, yaitu sama dengan kemudian net present value buka kurung, rate-nya yaitu 9% atau R-nya yaitu 9%, kemudian titik koma, kemudian value-nya kita langsung saja blok. Dapatnya 97.191.596. Nah, kemudian untuk mencari net present value, langsung saja kita menggunakan rumus sama dengan total present value kita tambahkan dengan minus 100. Karena ini udah minus, jadi kita tambahkan saja. Dapatnya 2.808.404.000 rupiah. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, berdasarkan perhitungan kelayakan investasi di atas dengan menggunakan metode net present value, di mana nilai net present value lebih kecil dari 0, yaitu minus 2.808.404 rupiah, lebih kecil dari 0, maka rencana investasi pada proyek tersebut ditolak atau tidak layak. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya Hilary mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.